Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanun Nurana Effendi dari kelas 12 4 nomor absen 30. Di sini saya akan membacakan cerpen hikayat yang berjudul Kekecewaan Putra Raja Terhadap Istri Hoja Maimun. Pada suatu hari, aku seorang putra raja. Semalaman aku menanti dengan penuh harap. Janji telah dibuat dan aku meyakini bahwa istri Hoja Maimun, perempuan yang selama ini membuatku terpikat, akan datang menemuiku. Namun hingga pagi tiba, dia tak kunjung muncul. Hatiku diliputi rasa kecewa yang mendalam. Aku merasa dikhianati oleh janji yang tak ditepati. Dengan perasaan kesal, aku memanggil Mainang, pelayan setiaku yang selalu dapat kuandalkan. Ketika dia datang, wajahnya tampak antusias, seolah dia mengira aku akan menceritakan tentang pertemuanku dengan perempuan itu. Ada apa, tuanku? Apakah Tuan ingin bercerita tentang pertemuan Tuan dengan perempuan itu semalam? Hamba siap mendengarkannya, katanya dengan senyuman. Namun, aku menggeleng, menahan kekecewaanku yang begitu dalam. Ibu, perempuan itu mengingkari janjinya. Aku menunggunya semalaman hingga pagi, namun dia tidak datang. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku ingin kau pergi ke rumahnya dan tanyakan kenapa dia tak menepati janjinya. Mak Enang tampak terkejut mendengar perkataanku. Aku bisa melihat keraguannya di wajahnya. Mungkin karena dia sendiri tak percaya bahwa perempuan itu yang telah menunjukkan ketertarikan begitu besar kepadaku bisa tidak datang menemuiku. Tetapi seperti biasa, Mak Enang tetap patuh perintahku. Setelah itu, Mak Enang pamit dan pergi meninggalkanku dalam rasa kecewa yang semakin dalam. Beberapa jam kemudian, ketika matahari sudah mulai meninggi, Mak Enang sampai di rumah Hoja Maimun. Dia mengetuk pintu dan istri Hoja Maimun sendiri yang membukakan pintu untuknya. Dengan senyumannya lembut, perempuan itu menyapanya dan bertanya dengan nada ramah, seolah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Meskipun bingung dengan sikapnya, Mak Enang tidak menunjukkan kebingungannya. Ia duduk lalu menyampaikan pesanku. Sambil menanti jawaban dari perempuan itu, aku sendiri di sini masih tak bisa memahami mengapa dia tak datang seperti yang dijanjikan. Setelah mendapatkan jawaban dari istri Hoja Maimun, Mak Enang kembali menghadapku untuk menyampaikan permintaan istri Hoja Maimun untuk menyuruhku yang pergi mendatangi rumahnya. Karena istri Hoja Maimun takut akan cemooh orang-orang kepadanya jika dia berjalan sendirian untuk menghampiriku ke kerajaan. Sebelum itu, ternyata setelah Mak Enang pergi, istri Hoja Maimun langsung pergi menemui Bayan untuk mengabarkan kalau aku masih juga menunggunya. Padahal istri Hoja Maimun sudah mau bertobat untuk tidak berbuat hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayan menenangkannya karena Bayan sudah mempunyai cara agar aku bisa hilang rasa kepadanya. Malam pun tiba, aku benar-benar menepati janjiku untuk pergi menemui istri Hoja Maimun. Sampainya di rumah Hoja Maimun, aku langsung mengutuk pintunya dan istri Hoja Maimun sendiri yang membuka pintu untukku. Saat pintu terbuka, tiba-tiba mukaku kejatuhan sesuatu. Aku mengira itu air biasa, sehingga aku mengusapkannya ke seluruh wajah. Aku tidak tahu kalau itu bukan air biasa, melainkan air dari kubangan nila yang berwarna hitam, menjadikan mukaku berwarna hitam. Saat masuk ke dalam rumah tersebut, kegelapan menyelimutinya. Aku bertanya, mengapa rumah ini gelap? Tidak adakah lampu yang meneranginya? Aku tak bisa melihat apa-apa, ucapku. Lalu istri Hoja Maimun pergi mengambil lilin untuk penerangan. Tak lama kemudian, dia kembali menghampiriku, membawa sebuah lilin. Namun saat lilinnya dinyalakan, tiba-tiba istri Hoja Maimun pergi karena ketakutan saat melihatku. Ternyata ini semua ulah Bayan dari rencananya tadi agar aku bisa hilang rasa kepada istri Hoja Maimun. Namun aku tidak tahu rencana ini. Aku bingung gak tahu harus berbuat apa. Saat aku kebingungan harus berbuat apa, tiba-tiba ada suara yang aku tidak tahu berasal dari mana suara tersebut. Karena sudah kulihat sekeliling tidak ada seorang pun di sana. Ternyata itu adalah rencana lain dari burung Bayan. Bayan bersuara memperingatkanku. Putra Raja, kau datang ke rumah seorang perempuan sendirian. Ini bisa menimbulkan fitnah. Apakah kau tak takut pada hukuman Allah? Katanya. Kata-katanya menembus hati, mengingatkanku akan siapa diriku dan tanggung jawabku sebagai putra seorang raja yang adil. Istri Hoja Maimun pun merasa takut. Tuan, mari kita segera bertaubat sebelum kemurkaan Allah datang.
Kembalilah ke istana, katanya. Aku setuju, merasa sangat takut. Tanpa berpamitan, aku segera pergi. Bayan terus mengikutiku, bahkan memukul kepalaku dengan sayapnya, membuatku semakin takut. Sesampainya di istana, rasa lega dan takut bercampur di hatiku. Aku bersyukur telah meninggalkan rumah itu sebelum aku celaka. Sementara itu, istri Hoja Maimun merasa lega setelah mendengar nasihat Bayan. Janji untuk selalu mengingat Allah dan menghindari fitnah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.